dan ini acara khusus, tidak ada khotbah, tetapi ini pujian dan doa. Kita akan membelah langit, istilahnya. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang sudah ada di tengah-tengah kita saat ini. Kita akan membawa Belgia dan juga tanah air kita Indonesia dan Eropa dan bangsa-bangsa untuk Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, membawa kemuliaan Tuhan, membawa semua yang ada di sorga menyentuh bumi, dan kemuliaannya memenuhi bumi, memenuhi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, Tuhan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas sore hari yang indah ini. Engkau kumpulkan di ruang kudus-Mu Tuhan. Kami boleh memasuki altar-Mu Tuhan. Kami akan mengadakan pujian, penyembahan, dan doa Tuhan. Kami rindu untuk masuk Tuhan. Untuk ada di bilik-Mu Tuhan, kami bersama-sama Tuhan. Engkau membuat kami berdiri buat negeri, bangsa dan negara Belgia ini Tuhan. Engkau perbolehkan dan Engkau memberikan perkenan-Mu turun Tuhan untuk kami berdiri di gap buat Belgia, buat bangsa-bangsa di altar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syandara Karamas, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang berperkara Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan. Engkau pakai kami, Engkau buka mulut kami. Dan Tuhan, firman-Mu, pujian penyembahan surgawi itu Tuhan, turunkan lewat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Have your way Tuhan, have your way. Inilah arenamu Tuhan, inilah arenamu Tuhan, buat Engkau turun di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. El Shaddai, El Shaddai. Itulah Tuhan kita yang hebat, yang besar. Namanya begitu indah, namanya begitu besar. Saat ini kita berada di tahun terakhir dari tahun Ibrani 5780. Ini adalah tahun P, tahun membuka mulut. Pada tanggal 18 September ini, itu adalah akhir dari tahun P. Kita akan, kalau seandainya umat Islam, teman kita, tetangga kita itu merayakan dengan kalender mereka, kita juga ada kalender Ibrani, di mana kita bersumber kepada Israel dengan bahasa Ibrani, dengan adat Ibrani Yahudi. Kita akan memasuki tahun baru Rosh Hashanah tahun 5781, itu adalah tahun P Alef. Itu tahun deklarasi, membuka mulut dan mendeklarasikan. Kita pakai kehidupan kita untuk berdoa, menyuarakan Tuhan sampai paling tidak kita bicara dan telinga kita sendiri mendengar. Kalau orang lain nggak mendengar, itu bukan urusan kita. Tugas kita mendeklarasikan. Dari mulut kita keluar puji-pujian buat Tuhan. Dari mulut kita keluar doa-doa kita. Dan saat kita membuka mulut dan kita mengaku Tuhan Yesus, bukan kita lagi yang bicara, tetapi Roh Kudus sendiri yang ada di dalam kita itu diberi pintu melalui hidup kita untuk bermanifestasi lewat kehidupan kita. Itulah fungsinya kita ada di dalam ruang doa ini. Kita memasuki tahun P Alef.
kita memasuki secara rohani, menghidupi daging kita, menghidupi jiwa kita. Masuk ke pokok doa yang pertama, mungkin ya ini dibagikan pokok-pokok doanya. Bisa dibaca. Pokok doa pertama, kita akan mendoakan Indonesia dan Belgia. Indonesia tempat kita lahir dan merupakan bumi pertiwi kita, dan kita dikirim Tuhan untuk tinggal di Belgia, berdiri buat Belgia, dan juga terima kasih buat yang tidak tinggal di Belgia tetapi meletakkan doa-doanya untuk Belgia bangkit dan Tuhan hadir di sini. Sepertinya kita bebas untuk berdoa bergantian dan mungkin mengacungkan tangan untuk bergantian bergilir berdoa. Mungkin ada yang bantu untuk mengawasi siapa yang berdoa duluan. Tetapi kali ini kita mendapat kehormatan, ada adik kita, adik Miracle Rohi, yang dari Bogor khusus malam hari bergabung dengan kita untuk mendoakan Belgia, dan dia mau mengambil bagian pertama. Nanti sesudah adik Rohi berdoa, bisa dilanjutkan siapa yang terpanggil berdoa untuk bisa sesudah adik Rohi. Terima kasih banyak. Silahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami berdoa bagi Indonesia, kami berdoa bagi keamanannya, kami berdoa bagi persatuannya, kami berdoa bagi ketentramannya, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Indonesia aman, Indonesia bersatu, Indonesia tentram di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah generasi-generasi Yeremia bangkit di Indonesia dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi atas Indonesia dan kesejahteraan bagi ekonomi sosial, pendidikan. Kami berdoa biarlah setiap ekonomi sosial, pendidikan maupun pekerjaan, kami berdoa biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu dipulihkan, sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi keamanannya, biarlah Indonesia aman di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa biarlah setiap hal-hal yang masih tertutup, semua hal-hal yang masih tertutup, yang masih belum diketahui, diilhami oleh Roh Kudus, diberitahukan oleh Roh Kudus kepada bangsa Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, kata Tuhan Yesus, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bertumbuhan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna
kemampuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum dahsyat datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar generasi ini, 3 generasi ini bangkit di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak bernubuat, anak-anak laki-laki dan perempuan bernubuat, turuna-turuna mendapat penglihatan dan penglihatan, dan juga ke atas orang-orang yang tua mendapat mimpi-mimpi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan akan mengadakan mujizat demi mujizat di langit dan di bumi. Kami berdoa ucap syukur. Kami berdoa Indonesia terlepas dari belenggu-belenggu jahat, belenggu-belenggu dosa. Indonesia terlepas dalam nama Yesus. Indonesia dilepaskan dari belenggu-belenggu yang mengikat mereka, belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu perkelahian. Kami patahkan. Bangsa Indonesia terlepas di dalam nama Tuhan Yesus, dan bangsa Indonesia diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa bagi situasi politik, yaitu Perdana Menteri yang terpilih dan pemerintahan baru yang akan terbentuk. Kami berdoa biar setiap Perdana Menteri yang terpilih di Belgia itu memuliakan nama Tuhan Yesus. Setiap Perdana Menteri yang terpilih itu adalah Perdana Menteri yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang mengasihi bangsanya. Biar Perdana Menteri yang terpilih itu takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar pemerintahan baru terbentuk di Belgia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hal-hal lainnya yang masih belum diketahui oleh bangsa Belgia itu diberitahukan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Diilhami oleh Roh Kudus di dalam nama Yesus. Diberitahukan oleh Roh Kudus kepada bangsa Belgia sesuatu yang belum bangsa Belgia tahu, yang masih tertutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kacapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdetik. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala makhluk hidup yang bernafas di Belgia, di Indonesia, bernafas di dalam memuji Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap makhluk hidup yang bernafas di Belgia maupun di Indonesia hari ini memuji Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Silahkan ada yang mau melanjutkan doa untuk pokok doa 1 bisa langsung. Ya Bapa Surgawi, kami bersatu siang hari ini Tuhan. Kami sepakat Tuhan, kami mau perkatakan Indonesia terjadi
terjadi keamanan Tuhan, ada keamanan Tuhan, ada persatuan Tuhan, terjadi Tuhan persatuan Tuhan, yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Engkau memberikan pertolongan-Mu, turut campur tangan Tuhan, terjadi keajaiban, kepersatuan terjadi Tuhan di gereja-gereja, anak-anak-Mu Tuhan, juga pemerintahan-pemerintahan untuk memerintah dan terjadinya keamanan di negara Indonesia, dan ketentraman Tuhan buat rakyat-rakyatnya Tuhan, buat umat-Mu Tuhan, dan terjadi keajaiban Tuhan, kebangkitan Tuhan, anak-anak muda Tuhan, anak-anak muda Tuhan, anak-anak muda Tuhan, dan semua orang-orang-Mu Tuhan, orang-orang-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan, pemulihan Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, pemulihan Tuhan, semua yang diberantakan oleh iblis Tuhan, Engkau terjadi, kami berkata terjadi pemulihan, keajaiban-Mu Tuhan, pemulihan Tuhan, keluarga-keluarga, semua yang dioperasikan iblis menjadi satu, jadi keajaiban, kesejahteraan ekonomi yang ditekan ke bawah, Tuhan, terjadi kebangkitan Tuhan, ada ide-ide Tuhan untuk mengembangkan, untuk memperbaiki ekonomi dan sosial sesama manusia. Tuhan, di dalam nama Yesus kami perkatakan, terima kasih Tuhan, pendidikan juga Tuhan, biarlah diilhami oleh Roh Kudus Tuhan, di dalam segi kehidupan Tuhan, pada kebangkitan terjadi di Indonesia, rohani, jasmani. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami. Di Belgia Tuhan, agar ada pemerintahan baru, pemerintahan terbentuk di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengadakan keajaiban ini Tuhan, yang sulit Engkau menjadikan Tuhan mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, ada terjadi Tuhan, ilham Roh Kudus Tuhan, di pemimpin-pemimpin, anak-anak-Mu juga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tinggikan, kami puji Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Roh-Mu yang hidup Tuhan, berkuasa dan memimpin di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus Belgia, tutup bungkus Indonesia. Engkau yang pimpin Presiden Jokowi. Engkau yang pimpin Raja Philip Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di dua negara ini. Engkau ada di bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk ke pokok doa yang kedua. Doa untuk gereja, buat pemimpin-pemimpin gereja, buat hamba-hambanya, dan buat bisa dibaca di layar semua, untuk gereja-gereja, untuk kegiatan, dan untuk semua aktivitas anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih kami mengenal-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih kami sudah boleh berdiri sebagai pendoa syafaat pada sore ini Tuhan. Dan kami mau membawa pemimpin-pemimpin gereja atau hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia maupun yang ada di Belgia Tuhan. Kami mendoakan mereka Tuhan agar mereka bangkit dan bangun, roh mereka boleh mendengar suara-Mu, rasa haus dan lapar mereka boleh bertambah-tambah Tuhan, sehingga mereka boleh benar-benar mengetahui rencana-Mu, struktur-Mu dalam memimpin, bagaimana mereka memimpin gereja-gereja mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau bangkitkan visi dan misi mereka kembali Tuhan. Begitu juga ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk semua penginjil atau pendoa-pendoa syafaat yang di Belgia maupun yang di Indonesia Tuhan.
Engkau tahu siapa mereka-mereka itu, Tuhan. Biar Engkau mempertambahkan api Roh Kudus-Mu kepada mereka, Tuhan. Agar mereka tetap berdiri di front line, Tuhan. Untuk mendoakan bangsa mereka, untuk mendoakan kota-kota mereka, Tuhan. Agar ada kebangkitan rohani di dalam kota-kota mereka di Indonesia maupun di Belgia sini, Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau beri mereka roh ya ekstra kekuatan baru, Tuhan, sehingga mereka benar-benar berteriak, datang kepadamu, bersujud kepadamu dengan kerendahan hati mereka, Tuhan, sehingga Engkau benar-benar ya mendengar suara mereka, Tuhan, jeritan mereka, Tuhan, di mana juga ada beberapa gereja saat pandemi ini tertutup dan banyak sekali larangan-larangan yang seolah-olah itu new normal, Tuhan, tapi itu sebetulnya bukan dari-Mu, Tuhan, dan kami percaya, Tuhan, itu pun Engkau izinkan, Tuhan. Kenapa? Karena Engkau ingin anak-anak-Mu bangkit di dalam roh dan kebenaran dan mengikuti-Mu dengan segenap hati dan mengasihi-Mu dengan segenap hati mereka maupun kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ini adalah sebagai penyaringan di dalam alam kerohanian, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, anak-anak-Mu itu berada di dalam perlindungan-Mu selalu. Walaupun goncangan yang sebesar apapun di keliling kami, Tuhan, kami tidak perlu takut karena Engkau adalah penjaga kami, Engkau adalah gembala kami yang setia, yang selalu menjaga anak-anak-Mu. Kami bersyukur, Tuhan, dan kami juga bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat. Begitu juga, Tuhan, kami berdoa untuk semua kegiatan online di gereja, melalui Zoom, melalui YouTube, live streaming, Tuhan. Biar Engkau pun campur tangan, Tuhan, mendengar teriakan kami, memohon belas kasihan kepadamu, Tuhan, agar Engkau juga menghentikan virus COVID-19 ini, yang sebetulnya sudah lama kita alami, Tuhan, tapi kami percaya, Tuhan, sekali lagi Engkau mengizinkan hal ini, dan kami hanya bisa hidup kami hanya bisa berserah kepadamu total 100%. Dan satu hal, kami tidak perlu takut. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau darah-Mu yang begitu ajaib, yang begitu kuasa, dapat membungkus kehidupan kami, anak-anak-Mu di Indonesia dan di Belgia, Tuhan, sehingga kami benar-benar merasakan, amat sangat merasakan pertolongan-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan, masih ada yang mau berdoa lagi? Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami mau berdoa untuk penginjil dan yang Tuhan sudah pilih, Tuhan Yesus, penginjil-penginjil yang menginjil di pelosok-pelosok maupun di kota-kota maupun di tempat-tempat yang terpencil, Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus dengan keterbatasan mereka mau mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan keterbatasan mereka, Tuhan panggil mereka dan kami percaya Tuhan memperlengkapi segala kebutuhan mereka. Tuhan Yesus hadirlah di tengah-tengah mereka, kuatkan mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan Yesus, sehingga apapun yang mereka hadapi kami percaya Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka, Tuhan yang hadir di tengah-tengah masalah mereka, Tuhan yang menjadi perisai bagi mereka dalam menghadapi segala pergumulan bagi orang-orang di sekitar mereka. Kami percaya
Tuhan Yesus, apabila Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi penginjil di tempat-tempat terpencil, di tempat-tempat yang begitu asing yang untuk mereka Tuhan. Tuhan ada di sana untuk menolong dan menopang mereka. Kami berdoa untuk pendoa-pendoa syafaat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan melalui doa begitu besar kuasa Tuhan ada di dalam setiap doa-doa anak-anak Tuhan yang percaya. Oleh karenanya kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk pendoa-pendoa syafaat, gerakan mereka, urapi lidah mulut mereka, kuasai mereka Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka doakan, semua ada dalam tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang mengurapi lidah mulut mereka, sehingga setiap kata boleh menjadi berkat bagi orang-orang, bagi apapun yang mereka doakan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, doa mampu mendobrak, menghancurkan segala tembok-tembok pemisah, baik itu tembok kekerasan, baik itu tembok yang menghalangi anak-anak Tuhan untuk beribadah, tembok-tembok yang dibuat kuasa kegelapan untuk menghalangi kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami percaya melalui doa pendoa syafaat ini, banyak tembok-tembok dihancurkan, tembok-tembok yang teroris, tembok-tembok yang menghancurkan anak-anak Tuhan, tembok-tembok yang memisahkan Tuhan dari kuasa-kuasa yang dihadapi anak-anak Tuhan. Kami percaya melalui pendoa syafaat seluruhnya itu, tembok itu dihancurkan seperti tembok Yeriko. Banyak-banyak orang-orang yang berdoa. Kami percaya Tuhan Yesus, semakin banyak pendoa-pendoa syafaat, semakin besar Injil Tuhan tersebar di mana-mana. Kami berdoa biarlah mereka boleh tetap tekun Tuhan Yesus untuk berdoa, tetap tekun menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Kudus, tetap berserah penuh kepada Tuhan, karena doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Itu kami aminkan Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh pendoa-pendoa syafaat, baik di Indonesia, baik di Belgia, baik di seluruh muka bumi ini Tuhan, karena mereka lah yang pendobrak segala tembok-tembok penghalang kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja yang mengalami dampak besar karena tertutup oleh pandemik ini. Kami percaya Tuhan Yesus, tembok-tembok, pintu-pintu gereja boleh tertutup Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terhalang oleh tembok-tembok ini. Kuasa Tuhan tidak terhalang oleh pintu-pintu gereja yang tertutup. Dan kami mau serahkan jemaat-jemaat Tuhan di setiap gereja-gereja Tuhan Yesus, di mana pintu-pintu gereja tertutup. Kami serahkan seluruh jemaat-jemaat ini, biarlah mereka boleh tetap tekun mencari Tuhan, tetap tekun beribadah, memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada, baik itu di rumah-rumah sakit, baik itu di rumah-rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan yang masih melayani di dalam gereja, baik melalui live streaming, Tuhan urapi mereka masing-masing pribadi lepas pribadi, sehingga firman Tuhan tetap ditaburkan, firman Tuhan tetap disampaikan walaupun pintu-pintu gereja tertutup, dan berkat-berkat Tuhan tetap tercurah bagi anak-anak Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkat Tuhan tetap tercurah bagi gereja-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh gereja-gereja yang tertutup. Pintu gereja, tembok-tembok gereja boleh tertutup, tapi firman Tuhan tidak pernah akan tertutup. Kuasa-Mu melampaui pintu gereja, kuasa-Mu melampaui segala waktu, kuasa-Mu melampaui segala hal ya Bapa. Oleh karenanya kami serahkan seluruh gereja-gereja yang terdampak oleh COVID ini. Biarlah mereka boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Karena di luar Engkau Tuhan tidak ada kekuatan lain. Di luar Engkau Tuhan Yesus mereka binasa. Di luar Engkau Tuhan Yesus mereka tidak mampu melakukan segala sesuatu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap anak-anak Tuhan di setiap gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, agar mereka boleh kembali, mereka boleh tetap bersandar dan berharap hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan online di gereja-gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, live streaming bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus.
iblis mencoba menutup gereja, tapi Tuhan mengubahnya menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Karena dengan tertutupnya pintu gereja, Tuhan memakai online, Tuhan memakai jaringan-jaringan internet untuk menjangkau banyak-banyak jiwa Tuhan Yesus. Dan melalui online Tuhan Yesus, tidak ada tembok-tembok pemisah. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan memakai segala sesuatu yang digunakan oleh iblis untuk Tuhan ubah menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan, sehingga walaupun gereja tertutup, jaringan online Tuhan pakai untuk beribadah anak-anak Tuhan. Oleh karenanya kami mau berdoa untuk seluruh jaringan-jaringan online yang dipergunakan anak-anak-Mu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk memanggil nama Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau. Tuhan berkati jaringan-jaringan ini, sehingga melalui jaringan online banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh jaringan online ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, biarpun melalui jaringan online, Engkau hadir di tengah-tengah anak-anak yang memanggil nama Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengahnya. Dan kami percaya setiap ada ibadah, setiap ada persekutuan, setiap ada anak-anak Tuhan yang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengahnya karena nama-Mu dipanggil oleh mereka Tuhan. Kami serahkan ibadah-ibadah online ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekuatan kami, kehebatan kami, apapun yang kami punyai, semua terbatas Tuhan Yesus. Tapi Tuhanku, Engkau tidak terbatas. Bapa tidak terbatas, Tuhan Yesus tidak terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Biarlah Tuhan Yesus menghampiri, memberkati, mengurapi anak-anak Tuhan yang rindu selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, berkati setiap orang-orang yang rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Agar pujian, penyembahan, dan ibadah mereka semua tidak sia-sia, tapi boleh menjadi persembahan yang harum, dupa yang harum di hadapan kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas aliran air kehidupan yang terus Kau curahkan Tuhan. Ke gereja-gereja-Mu, ke hamba-hamba-Mu Tuhan. Ke semua Tuhan yang Engkau pakai buat kemuliaan-Mu Tuhan. Mengalir terus Tuhan, mengalir. Anggur baru, minyak baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa merusakkan minyak dan anggur yang Engkau curahkan kepada kami. Bahkan Engkau tambah-tambahkan buat kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Saat ini Roh Kudus kuasanya mengalir, benar-benar mengalir. Meskipun kita tidak merasakan, kita tidak melihat, tetapi Tuhan sendiri bilang, Tuhan bersabda, percayalah yang tidak melihat. Dan Tuhan menjamin itu. Mari kita pakai hidup kita, mari kita gunakan mulut kita saat ini. Karena dengan mulut kita memuji, menyembah Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah air kehidupan. Dan kita mengucapkan firman-firman Tuhan itu di alam roh bagi yang bisa melihat hal supranatural itu seperti pedang-pedang kecil, seperti api-api kecil yang dikeluarkan melalui mulut kita dan itu menembus jantung musuh. Saat ini seperti tadi sudah didoakan Ibu Regina bahwa kita berdoa, kita berdiri dan kita berdoa buat suasana lockdown ini. Tidak ada kata lockdown di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua tingkap-tingkap langit dibukakan. Tuhan menyediakan yang terbaik, tinggal kita menarik dan kita mendoakan masa yang di dunia kelihatan tidak sehat, tetapi semua kesehatan kita dijamin dalam Tuhan. Kita masuk ke pokok doa yang ketiga. Mari kita doakan suasana
pandemik saat ini. Kita mendoakan keluarga, kesehatan keluarga, mendoakan pekerja-pekerja kesehatan, mendoakan juga mereka yang sakit secara fisik dan juga secara mental, dan juga kita mendoakan supaya semua kematian sia-sia, kematian yang bukan karena panggilan Tuhan untuk kembali, itu kita patahkan. Dan kita juga berdoa buat vaksin, buat obat-obatan, buat melawan pandemik yang membuat penutupan saat-saat ini, supaya hanya obat-obatan yang dari Tuhan itu yang menyentuh, yang dipakai untuk menyehatkan, menyembuhkan secara jasmani buat dunia, buat umat-umat Tuhan gitu. Dan secara rohani kita dobrak karena kita hidup di dalam roh Tuhan yang menyehatkan jasmani dan rohani kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari gunakan kesempatan ini untuk berdoa. Silahkan. Saya mau mendoakan untuk pokok doa yang ketiga ini, ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau mau melindungi kami semua, dan juga seluruh keluarga kami dan orang-orang yang kami sayangi. Biarlah kiranya kami terhindar dari segala sakit penyakit dan juga wabah COVID-19 ini, dan biarlah kiranya wabah COVID-19 ini bisa segera berlalu, dan juga kami mau berdoa untuk semua pekerja-pekerja kesehatan. Biarlah kiranya Kau menguatkan mereka agar mereka dapat senantiasa terus bekerja untuk menolong banyak orang yang membutuhkan bantuan mereka. Dan kami mau berdoa juga untuk kesehatan mental, terutama untuk depresi dan keinginan bunuh diri, baik di Indonesia maupun di Belgia pada khususnya. Karena kami tahu ya Bapak, tingkat depresi dan kesehatan mental di Belgia sangatlah buruk saat ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu bekerja melalui hal-hal yang kami tidak bisa pikirkan dengan otak kami, tapi bisa menjamah banyak sekali orang di Belgia ini yang terutama berada di dalam rumah sakit untuk mental. Biarlah ya Bapak kiranya mereka semua bisa mengenal Engkau dan mereka bisa kembali kepadamu, dan mereka bisa disembuhkan dari penyakit tersebut. Terima kasih Bapak, dan juga kami mau berdoa untuk obat-obatan untuk COVID-19. Kami tidak tahu Bapak, tapi biarlah kiranya obat-obatan tersebut tidak menjadi hal yang dapat dipakai oleh si iblis untuk melakukan untuk memanfaatkan kondisi sekarang untuk hal-hal yang mereka inginkan yang bisa menghancurkan umat manusia. Kami mau berserah semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami datang di tahta-Mu saat ini Tuhan. Kami menyatukan hati, pikiran, dan jiwa raga kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa, ketika kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, di depan altar-Mu Tuhan, ada satu kemenangan yang akan terjadi. Ada satu kegenapan akan janji-Mu terjadi, bahkan lebih Tuhan. Karena Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami, Engkau Allah yang mencium dupa doa kami, dan Engkau menjawab, dan jawaban-Mu senantiasa Bapa membawa berkat bagi setiap kami. Tuhan, kami bawa mengenai pandemik ini, mengenai vaksin untuk corona ini Bapa. Kami tahu Tuhan, vaksin itu sudah ada di sana, karena kesembuhan itu ada di dalam tangan-Mu. Kesembuhan itu ada di salib-Mu Tuhan.
Dan itu telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menemukan dan secara fisik kesembuhan atau obat atau vaksin itu Tuhan, boleh termanifestasikan ya Allah Bapa. Dan kami anak-anak-Mu yang ada di muka bumi ini, setiap orang Tuhan, boleh Tuhan menjadi bagian, mengambil bagian dari kesembuhan yang Engkau sediakan itu Tuhan. Kami mohon urapan-Mu Tuhan turun atas mereka para peneliti, mereka yang saat ini masih sibuk di laboratorium Tuhan untuk mentes vaksin-vaksin itu. Beri mereka hikmat-Mu Tuhan, beri mereka pengetahuan-Mu Bapa, dan Roh Kudus-Mu bekerja atas mereka Tuhan. Dan Engkau sendiri yang membawa mereka Tuhan dalam penemuan vaksin yang solid bagi kesembuhan atas penyakit ini. Kami percaya sesungguhnya kesembuhan itu telah terjadi 2000 tahun yang lalu Tuhan. Tapi biar termanifestasikan secara fisik Tuhan, atas anak-anak-Mu, atas orang-orang yang saat ini tengah bergelut Tuhan di rumah-rumah sakit Tuhan. Mereka yang terkena akan virus ini Tuhan, baik yang sudah memasuki kondisi yang sangat buruk, ataupun baru mengidap gejala-gejalanya. Bapa kami mohon Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau urapi mereka, dan Engkau kirimkan Tuhan sayap-sayap kesembuhan-Mu, dan sembuhkan mereka di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah Bapa, kami bawa juga setiap keluarga, kami anak-anak-Mu, dan setiap baik di Belgia sini maupun di Indonesia Bapa, kami mohon Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah sumber kesehatan kami Tuhan, baik secara individu maupun keluarga Tuhan. Tuhan jaga kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah kudus-Mu, dan api Roh Kudus-Mu mengelilingi kami Bapa, secara individu maupun keluarga Tuhan. Engkau tamengi kami Tuhan, dan luputkan kami khususnya dari COVID-19 ini ya Allah Bapa. Dan bagi keluarga-keluarga yang saat ini bergumul dengan penyakit-penyakit lain Bapa yang tidak terucapkan, mereka yang membutuhkan darah Tuhan, mereka yang membutuhkan donor organ-organ tubuh, mereka yang membutuhkan hal-hal lain karena bergelut dengan penyakit mereka. Tuhan, kami minta Tuhan di dalam nama Putra-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, Engkau kirimkan pertolongan-Mu, pakai anak-anak-Mu, pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan ya Allah Bapa. Dan untuk keluarga-keluarga kami ya Allah Bapa, yang saat ini tengah menderita sakit penyakit apapun itu Tuhan, baik yang kecil maupun yang berat Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan-Mu Tuhan termanifestasikan secara fisik Bapa. Oh Tuhan, kami percaya Bapa, kami percaya janji-janji-Mu, oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit Tuhan saat ini juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Darah kudus-Mu Tuhan Yesus mengalir dan menyembuhkan, dan kegenapan janji-Mu Tuhan boleh dinikmati oleh anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga bawa pekerja-pekerja kesehatan Bapa, mereka yang berjuang siang dan malam Tuhan. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka, seperti dokter-dokter di Indonesia dari kalangan TNI sendiri, yang mereka tahu Bapa, ketika mereka harus terisolasi untuk merawat orang lain ya Tuhan, mereka tahu mereka pun teresiko untuk terkena dampak penyakit corona ini Tuhan. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, Engkau menjadi tameng perlindungan, Engkau menjadi kota benteng perlindungan bagi mereka ya Tuhan. Engkau jaga mereka Tuhan, dan Engkau berikan mereka kekuatan Bapa, baik fisik maupun mental Tuhan, untuk menjalankan tugas-tugas mereka baik di klinik-klinik, di rumah-rumah sakit ya Allah Bapa, sehingga dengan kekuatan yang datang daripada-Mu Bapa, mereka mampu Tuhan melakukan tugas mereka menjadi berkat untuk menolong orang-orang yang bergelut dengan sakit penyakit ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa bagi mereka Tuhan yang bergelut dengan kesehatan mental mereka, baik karena depresi atau hal-hal lain Tuhan, yang tersembunyi, yang mungkin mereka tersenyum di depan kami Tuhan, bahkan mungkin orang-orang terdekat kami, mereka tersenyum tertawa bersama kami, tapi sesungguhnya Bapa secara diam-diam mereka mengidap Tuhan sesuatu yang merongrong mental mereka. Bapa, kami mohon di dalam nama Putra
putramu Yesus Kristus. Engkau tengok hati mereka Tuhan, Engkau jamah hati mereka, dan biar darah putramu yang kudus itu Tuhan masuk di pikiran mereka, di hati mereka, dan damai sejahtera-Mu Tuhan, Shalom-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi bagian dalam kehidupan mereka, menjadi bagian dalam hati mereka, pikiran mereka, jiwa mereka. Engkau segarkan Tuhan. Engkau yang mengalirkan air kehidupan-Mu, Engkau alirkan juga bagi mereka yang menderita penyakit mental ini ya Bapa. Sehingga keinginan untuk mengakhiri hidup mereka atau mencelakakan diri mereka itu di dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, ini kami semua siang hari ini Tuhan berdiri di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk kesehatan Tuhan. Kami mintakan kesehatan keluarga-keluarga Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh Belgia. Tuhan, ada kesehatan-kesehatan. Semuanya sehat, kuat. Tubuhnya sehat, kuat. Semua anak-anakmu. Juga semua yang mengenal Tuhan Yesus dan tidak mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kuasa-Mu Kau demonstrasikan. Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu, semua penduduknya, sehat, kuat, sehat. Virus tidak dapat mengenai tubuh, malah takut dan berlari. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak mudah sakit, sehat, terjadi kesehatan, terjadi. Kami berdoa, kami berkatakan penduduknya sehat, seluruh Indonesia, seluruh Belgia, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mintakan untuk ada yang menemukan obat Tuhan, obat untuk COVID, untuk mereka yang juga kena. Tuhan, obat Tuhan, tapi bukan vaksin Tuhan. Tuhan yang membahayakan atau yang ke arah maksud-maksud iblis. Tuhan, obat Tuhan yang dapat menyembuhkan. Juga untuk imun, kekuatan Tuhan tubuh yang dapat menangkis semua virus, semua yang melemahkan. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan Tuhan, keluarga-keluarga, anak-anak yang sekolah, yang di rumah Tuhan, semua di seluruh Indonesia, seluruh Belgia. Kami berdoa mintakan kesehatan daripadamu, dari tempat tinggi, daripadamu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tinggal di negeri hidup. Kami tinggal di negeri Belgia yang hidup karena nafas Tuhan dihembuskan di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat jajaran kementerian di Belgia Tuhan, yang sedang membentuk susunan baru Tuhan. Kami perkatakan bahwa stop, tidak ada virus yang menyebar lagi. Dan kabinet menteri yang sedang kena virus pandemik saat ini Tuhan, Engkau menjamah Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan, Engkau Jehovah Rafa Tuhan, dan semua Tuhan yang bekerja di pemerintahan Tuhan, dan semua Tuhan pimpinan-pimpinan perusahaan dan semua sekolah-sekolah semua Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk ke pokok doa yang terakhir, pokok doa buat ekonomi, kesehatan, dan sosial. Mari kita doakan untuk ekonomi dan pergumulan keluarga, anak-anak, teruna, pemuda, kesejahteraan kota, tempat tinggal dan keluarga, aborsi atau tentang kematian sia-sia, dan juga apa itu yang orang minta disuntik mati itu juga.
semua digagalkan, semua kematian yang direncanakan. Euthanasia. Iya, otanasia juga buat imigran-imigran gelap, buat gelandangan dan mari kita doa yang Roh Kudus pimpin buat kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang berkuasa di atas segala ekonomi di dunia ini Tuhan, karena dunia ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap rumah tangga yang ada dalam pergumulan berat Tuhan. Engkau yang tahu apa yang mereka tanggung sekarang Tuhan. Tetapi mereka yang percaya dan mengandalkan Engkau harus tahu bahwa Tuhan punya tangan tidak pendek untuk mengulurkan di atas rumah tangga yang butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dalam keadaan sekarang ini Tuhan tetap ada bagi mereka yang percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak usah lihat Tuhan kepada situasi kami, tetapi kami harus mengarahkan mata kami kepadamu ya Tuhan. Kami harus menuju mata kami kepadamu karena Engkau ya Tuhan yang berkuasa dalam setiap kehidupan pribadi kami Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Engkau tahu apa yang setiap keluarga alami Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Khususnya di Eropa di mana kami berdiam Tuhan. Bapa kami berdoa untuk anak-anak muda, teruna Tuhan, dan pemuda Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjamah setiap hati mereka Tuhan. Meskipun mereka sudah putus asa, meskipun mereka tidak percaya, tetapi kami percaya Roh Kudus yang dapat menjamah hati mereka. Biar mereka punya mata terbuka untuk melihat dan telinga untuk mendengar Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk lakukan perkara-perkara yang ajaib dalam keadaan seperti di mana kami sekarang hidup Tuhan di COVID-19 ini. Tetapi kami tidak takut Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang kekal. Bapa di surga, biar Roh Kudus akan terus mengalir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biar kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kami dalam setiap keadaan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami serahkan semua kembali dalam tangan kaki-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat kesejahteraan kota tempat tinggal di mana kami berada Tuhan. Mau di Belgia, mau di Belanda, mau di Indonesia. Kami percaya Tuhan buat Engkau Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil. Engkau selalu lakukan perkara-perkara yang ajaib. Bagi mereka ya Tuhan yang hidup dalam kekudusan. Bagi mereka ya Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan yang hidup. Karena tidak ada Tuhan yang lain seperti Engkau ya Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa bernafas Tuhan. Engkau adalah nafas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan di kota di mana kami berdiam Tuhan. Bapa, biar kami belajar Tuhan untuk tetap berada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Kami tetap mengalir Tuhan dalam apa yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Karena kami punya Roh Kudus ya Tuhan yang berdiam di dalam tubuh ini yang adalah bait Tuhan. Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk keputusan-keputusan yang manusia ambil di luar kehendak-Mu. Seperti eutanasi dan aborsi Tuhan. Bapa kami tidak ingin Tuhan ini terjadi dalam kehidupan manusia. Karena Engkau yang berikan hidup bagi kami Tuhan. Dan Engkau tidak ingin kami ambil keputusan Tuhan untuk membunuh diri kami Tuhan. Karena kejahatan dunia ini yang sudah lakukan hal-hal yang tidak baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang membuka jalan bagi kami. Bapa Engkau yang membuka hati kami sehingga kami tetap berdoa bagi mereka yang sudah putus asa Tuhan. Yang tidak mau hidup lagi di dunia ini Tuhan. Tetapi yang berikan nafas bagi kami adalah Engkau. Bapa dari Abraham, Ishak dan Yakub dan dari Israel. Bapa marilah Tuhan jamahan-Mu bagi kami semua Tuhan. Biar kami tidak Tuhan melihat
apa yang terjadi sekarang ini, tetapi kami tetap berseru kepada Bapa di surga. Karena siapa yang hidup dalam takut akan Engkau, selalu berseru kepada Bapa di surga. Bapa, mari Tuhan, biar kami tetap bergerak Tuhan, dalam apa yang Engkau sudah taruh di dalam hati kami Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan, karena kami adalah murid-murid-Mu. Dan biar kami menjadi terang dan garam di dunia ini, sehingga banyak orang akan mencari Engkau, dan mereka tahu Tuhan bahwa Engkau yang penuh dengan kuasa akan menyelamatkan dunia ini bagi mereka yang percaya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap imigran gelap yang ada di Eropa ini Tuhan. Engkau yang tahu alasan-alasan mereka, mengapa mereka ada di sini. Tetapi kami berdoa Tuhan, Engkau selalu menjaga dan peliharakan mereka Tuhan. Karena Tuhan, Engkau yang tahu kehidupan mereka Tuhan. Kami tidak tahu mengapa mereka berada di sini. Tetapi Tuhan, kami minta biar pasukan malaikat-Mu Tuhan akan pagari mereka Tuhan, dan biar kuasa Roh Kudus ada bagi mereka Tuhan. Bapa, biar Engkau jaga dan sertai mereka Tuhan. Biar mereka percaya bahwa perlindungan-Mu selalu ada bagi mereka. Bapa, kami berdoa Tuhan, biar kami yang kumpul di Zoom ini Tuhan, punya hati untuk terus mendoakan orang-orang yang butuh pertolongan. Karena kami tahu Tuhan, kami terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Mari Bapa, biar kami tetap berapi-api Tuhan, di dalam kota di mana kami berdiam Tuhan. Kami berapi-api Tuhan, di mana Engkau mengutus kami Tuhan. Kami mau berapi-api Tuhan, waktu Engkau berbicara kepada kami untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan selalu melindungi. Haleluya, haleluya. Oh ya rala bayar rala bayar rala bayar rala bataka ya rala bayar rala rala rala
sujud menyembah. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turuna-turunamu akan mendapat penglihatan dan penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah generasi yang bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Generasi yang cinta akan Tuhan, generasi yang tidak berkompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Generasi yang bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Generasi yang cinta Tuhan Yesus. Generasi yang tidak berkompromi dengan dosa, dan yang siap untuk memenangkan jiwa-jiwa. Generasi yang dipenuhi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Generasi yang on fire di dalam nama Yesus. Generasi yang berkobar-kobar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bangkitkan generasi Yeremia, bangkitkan generasi Yeremia, generasi Yeremia, bangkitkan generasi Yeremia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, generasi Yeremia bangkit dan menuai memenangkan jiwa-jiwa di Indonesia. Bangkit generasi Yeremia di Belgia, bangkit generasi Yeremia di Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bila anak-anak bernubuat, anak-anak laki-laki dan perempuan bernubuat, turuna-turuna anak-anak muda akan mendapat penglihatan di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga orang-orang yang tua akan mendapat mimpi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bangkitkan generasi Yeremia, bangkitkan generasi Yeremia, bangkitkan generasi Yeremia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Generasi Yeremia bangkit di Belgia, generasi Yeremia bangkit di Indonesia. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Ya, bangkit, bangkit, bangkit. Pendoa Tuhan dari semua umur, dari segala umur, bangkit, bangkit. Bahkan yang bayi-bayi pun ikut berdoa, ikut menyembah Tuhan, sampai yang kakek nenek semua bangkit berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Karena acara kita sudah di ujung acara ya, di penghujung acara, saya akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Bapa bahwa siang sore hari ini dan malam di bagian lain di Indonesia Tuhan, kami boleh berkumpul, kami anak-anak-Mu boleh datang di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Ini bukan sebuah kesengajaan Tuhan, Engkau yang menaruh di hati kami Tuhan. Dan terima kasih oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memampukan kami untuk merespon panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan Tuhan, untuk segala hikmat yang Engkau sudah curahkan bagi kami lewat Roh Kudus-Mu, di mana kami boleh menuangkan, curahkan isi hati kami kepadamu Tuhan. Kami boleh berdiri Tuhan bagi negara Indonesia, negara Belgia, juga negara Belanda, dan negara-negara lain Tuhan, yang mungkin tidak sempat kami sebutkan, juga bagi kota-kota di mana kami tinggal, dan hal-hal lain Tuhan, yang sudah kami nyatakan lewat doa-doa kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan doa-doa kami ini Tuhan. Biar Engkau meteraikan apa yang sudah kami naikkan lewat doa-doa ini Tuhan, dengan darah putra-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Bapa, kami berterima kasih Tuhan untuk saudara-saudara yang sudah menjadi bagian dari pelayanan kami ini. Kami mulai dari Keni, yang sudah Ibu Keni, yang sudah melakukan tugas host, sudah menjadi pembuka jalan bagi kami semua. Engkau urapi, berkati Ibu Keni, juga keluarga dan pelayanan beliau Tuhan. Pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa Tuhan, bibir mulutnya Tuhan, senantiasa memperkatakan firman-Mu Tuhan, menjadi api, menjadi panah yang menembus hati setiap orang di mana mereka bertemu dengan Keni dan menjadi bagian dari pelayanan Ibu Keni sendiri. Juga bagi saudara-saudara lain, juga Ibu Regina, dan saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi kami semua yang ada di sini, juga Bapak kami melihat, dan juga anak Prince. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, ini pertemuan yang sungguh luar biasa indah Tuhan. Kami datang dari berbagai lapisan usia Bapa, mulai dari anak muda sampai yang senior Tuhan. Tuhan, betapa indahnya persekutuan ini Tuhan. Betapa indahnya Tuhan. Bagaikan minyak yang jatuh di janggut Harun Tuhan, itu indah Bapa. Terima kasih, kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, sehingga apa Tuhan yang sudah kami naikkan ini Tuhan berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Ketika kami kembali dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, Engkau pimpin tuntun kami Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau berkati keluarga kami, dan terus pakai kami, Engkau terus mempertajam iman, percaya, dan pelayanan kami Bapa, dan pakai kami Tuhan, bukan hanya menjadi saluran berkat-Mu, tapi sungguh menjadi panah-panah api-Mu Tuhan, menjadi tombak-Mu Bapa, dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh memperpanjang berkat keselamatan-Mu itu Tuhan, kepada jiwa-jiwa yang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, di dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sing haleluya, Tuhan Yesus.